Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswa. Oke, hari ini akan kita lanjutkan pembelajaran PKWU kita tentang budidaya, khususnya di budidaya tanaman. Oke, kita mulai saja. Hari ini akan coba saya jelaskan tentang hidroponik sebagai solusi bertanam di lahan sempit. Oke, langsung saja saya akan coba menjelaskan dari hidroponik adalah sebagai solusi bertanam di lahan sempit. Sebagai pendahuluan di sini, hidroponik itu identik dengan tanaman sayuran. Oke, dengan tanaman sayuran. Kenapa sih mesti sayuran? Nah, sayuran merupakan salah satu unsur yang penting yang dibutuhkan bagi tubuh untuk menjaga kesehatan. Oke, kenapa? Alasannya yang pertama, dia kaya akan vitamin, terutama vitamin A dan vitamin C. Oke. Terus yang kedua adalah kaya akan kandungan mineral seperti zat kafur, zat besi, magnesium, dan fosfor. Yang ketiga, dia klorofilnya atau zat hijau daunnya itu untuk merangsang pertumbuhan sel darah merah. Sedangkan antioksidan ini yang menetralkan radikal bebas sebelum merusak sel tubuh. Yang kelima, alasannya sayuran itu baik buat tubuh kita adalah kaya akan kandungan serat yang alami guna menjaga kesehatan dan melancarkan pencernaan. Dan terakhir nih, masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Tentunya setiap sayuran memiliki kandungan gizinya masing-masing gitu. Nah, dan setiap sayuran itu baik buat tubuh kita. Oke, lanjut. Beberapa pertanyaan tentang sayuran yang kita konsumsi. Yang satu, berapa anggaran pembelian sayur per bulan? Kalau kita hitung-hitung anggaran pembelian sayur per bulan itu, anggaplah per hari. Per hari itu kita anggap misalkan kita butuh 1 ikat kangkung gitu, 1 ikat bayam. 1 ikat kangkung atau 1 ikat bayam itu harganya sekitar 3.000. Ya, 3.000 untuk sekali masak. Nah, kalau sekeluarga itu dia dengan 4 orang dalam keluarga itu dia minimal 2 kali masak. Artinya dia butuh sayuran kangkung itu sebanyak kurang lebih sekitar 6.000 per hari dikali 30 hari, berarti kurang lebih itu kita akan membutuhkan biaya sampai dengan 180.000 untuk hanya pembelian sayur. Padahal kebutuhan sayur itu bisa kita penuhi sendiri. Oke, terus bagaimana higienisnya kita nggak tahu. Ketika kita beli sayuran di luar sana, bagaimana higienisnya kita tidak tahu. Oke, yang ketiga, apakah sayuran itu yang kita konsumsi aman buat kesehatan kita? Kita nggak tahu. Apakah pakai pestisida atau pakai yang lain? Oke, nah ini ada gambar sayur sawi dan selada. Sini, bisakah kita mendapatkan sayuran murah, bersih dan sehat? Tentu saja bisa. Dengan lahan sempit yang ada di sisa dari perkarangan rumah kita bisa memanfaatkan itu menjadi hal yang berguna dan menghasilkan sayuran di lahan kita. Oke, tentu saja bisa. Pertama, menanam sendiri. Ini menanam sendiri ada 2 cara. Oke, yang harus kamu tahu, menanam sendiri itu ada 2 cara, yaitu organik dan anorganik. Organik itu berarti kita 100% mengandalkan dari makhluk hidup. Dari makhluk hidup. Contoh, kita tidak menggunakan pupuk kimia, kita tidak menggunakan pupuk kimia sejenis apapun, baik itu NPK, urea dan segala macamnya. Kita tidak gunakan. Itu berarti tanaman itu adalah tanaman organik. Kita tidak pakai pestisida dan segala macam. Ada tanaman yang satu lagi anorganik. Berarti kalau kita sebut anorganik berarti dia masih membutuhkan pupuk-pupuk kimia, ya, konvensional, dan satu lagi adalah hidroponik. Oke, bedanya, nah hidroponik ada di sini, ada di bagian anorganik. Kenapa disebut anorganik? Karena di tanaman hidroponik masih butuh pupuk kimia, yaitu berupa AB mix. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam nanti. Kita akan bahas di sini di hidroponik. Oke, kenapa kita bertanam hidroponik? Yang pertama, semakin berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertanian semakin berkurang. Tidak ada lagi lahan yang cukup besar, apalagi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lahan pertanian semakin berkurang. Yang kedua, semakin bertambahnya populasi semakin bertambah. Kita lihat lahan-lahan pertanian semua berubah menjadi lahan-lahan perumahan. Itu menunjukkan bahwa populasi penduduk juga akan semakin tinggi, tetapi lahan pertanian semakin berkurang. Berarti apa? Kebutuhan akan sayur semakin meningkat gitu. Tapi justru pemenuhan kebutuhannya yang semakin berkurang. Oke, yang ketiga, ini meningkatnya kesadaran masyarakat untuk pentingnya sayuran. Jadi semenjak adanya kampanye 4 sehat 5 sempurna, maka
kesadaran masyarakat untuk memakan sayur itu semakin meningkat, itu menunjukkan bahwa peluang itu menjadi peluang bisnis kita untuk terjun ke dunia menanam sayur. Oke, dari alasan ini kita menghasilkan sayuran bersih, sehat, dan jumlah besar di lahan yang sempit. Oke, apa itu hidroponik? Hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, hidroponik berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidro, yang berarti air, ponos atau yang artinya daya. Hidroponik itu berarti artinya memberdayakan air. Berarti air itu kita menanam itu dengan menggunakan air atau menggunakan. Memberdaya itu berarti menggunakan air. Oke, berarti definisinya adalah budidaya tanaman dengan memberdayakan atau menggunakan air sebagai media untuk menyedia hara bagi tanah. Oke, hidroponik. Nah, hidroponik ini menurut literatur ini adalah bertanam secara hidroponik telah dimulai dari tahun yang lalu. Ya, yang lalu. Artinya apa? Ribuan tahun yang lalu sudah dipakai di Mesir, India, dan di Cina. Pada tahun 1936, istilah hidroponik lahir. Istilah ini memberikan dari hasil dari Dr. W.F. Grich, ini seorang agronomis dari Universitas California, USA. Ini berupa tanaman tomat setinggi 3 meter yang penuh buah dan ditanam dalam bak yang berisi mineral hasil uji cobanya. Oke, jadi hidroponik itu muncul dari siapa? Nah, ini adalah Dr. W.F. Grich. Nah, sejak itu hidroponik digunakan untuk menyebut segala aktivitas bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Walaupun ada juga sekarang berkembang hidroponik tapi masih menggunakan, ya kita sebut semi hidroponik. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya teknik-teknik hidroponik banyak. Nah, dengan tempat tumbuhnya. Teknologi hidroponik masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an. Ingat ya, sekitar 1980-an. Oke, media tanam hidroponik itu dalam hidroponik selain menggunakan air, dapat juga menggunakan media penyedia hara jika kita juga memerlukan media lain guna menopang tanaman agar tidak mudah goyah dan tetap bisa tumbuh tegak. Media tanam yang diperlukan adalah media yang tidak mengandung hara, steril dari organisme pembawa penyakit. Jadi kuncinya adalah media tanam yang bisa dijadikan media tanam hidroponik karena dia adalah di kandungan haranya itu banyak di air. Maka kita harus gunakan media tanam yang bebas dari organisme pembawa hama. Jadi kita tidak bisa gunakan nanti kompos ataupun pupuk kompos dan pupuk kandang itu sebagai media tanam. Kenapa? Karena dia rentan sekali untuk membawa hama atau penyakit. Nah, di sini ada prioritas tinggi, mampu menahan air. Jadi mampu menyerap air. Jadi media yang kita pakai harus mampu menyerap air. Dan pH-nya normal antara 5,5 sampai 7. Ya, jadi pH-nya itu harus normal antara 5,5 sampai 7. Media tanam ini biasa disebut juga dengan media tanam inert. Jadi media tanam tetap perlu media tanam yang kita sebut dengan media tanam inert. Oke, seperti itu saja untuk pengenalan awal hidroponik. Kita akan lanjutkan hidroponik selanjutnya. Kita akan bahas tentang media apa yang digunakan hidroponik, teknik-teknik apa yang digunakan dalam hidroponik. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, dari saya cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me